2021, kemarin tahun 2020 kita menghadap ke pemerintah di KSP, Consumer Demand bila mana dinaikkan, itu maksimal di angka 7%, tetapi dipaksakan untuk dinaikkan. Sehingga apapun yang terjadi, anggota kami di seluruh Indonesia, di 15 provinsi, itu tetap pada bulan tertentu kita menanam tembakau. Karena sentra pertembakuan ini tidak bisa digeneralis seperti tanaman lain. Nah, di situ aman spesifik di musim-musim yang harus ditanam tembakau. Makanya strategi kami tetap menanam dan bertahan karena itu kehidupan. Tetapi kami mengusulkan dengan pemerintah untuk tahun 2021 ini bahwa kebijakan kenaikan cukai ini harus dibarengi dengan kebijakan infrastruktur sandingan. Kebijakan sandingan yaitu bagaimana pemerintah sekarang segera membuat kebijakan tentang pengaturan pembatasan impor tembakau. Ya, karena apapun jenis pertaniannya termasuk pertembakuan, ketika keran impor dibiarkan liar dan tidak diatur dengan baik, maka juga akan menggerus. Dan ini menjadi sebuah hantaman, juga dinaikkan, impor belum dikendalikan. Makanya jalan satunya itu. Yang kedua, pandemi masih berlangsung. Makanya ada sebuah harus mengkaji ekonomi yang berputar di budaya pedesaan ketika musim panen tembakau. Sehingga sekarang bulan ini, Mas, bagi informasi bahwa Februari akhir ini sudah mulai penyemaian. Makanya pemerintah harus studi lapangan atau bagaimana meneliti pergerakan di pertembakauan mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga sampai ke panen nanti. Ini yang harus diperhitungkan. Nah, kami tetap bagaimana pemerintah di tahun 2022 nanti jangan sampai seperti kejadian di tahun 2021 ini. Oke, jangan dinaikkan begitu tinggi walaupun itu sudah menjadi roadmap, tapi yang namanya aturan itu pemerintah bisa dirubah ketika melihat rakyatnya menderita. Yang kedua, pengaturan importasi tembakau sudah dilaksanakan. Ini kuncinya di situ. Ya. Makanya ada pengaturan pembatasan impor tembakau. Ini poin tambahan yang perlu kita pahami dan harus kita bahas juga nih, Mas. Memang seberapa besar gap sudah tercipta kalau kita berbicara mengenai tembakau impor dibandingkan dengan tembakau hasil murni produksi para petani kita sendiri, karena mengatakan tadi sudah saatnya diatur lebih ketat pembatasan impor tembakau. Ya, ini Mas, menurut data mulai tahun 2012 hingga tahun 2019 kemarin, rata-rata impor per tahun adalah 125 ribu ton. Ya. Padahal kapasitas nasional itu antara 190 ribu ton hingga sampai 225 ribu ton maksimal, ya kan? Berarti itu sudah di ambang batas kedaulatan impor yang masuk di negara kita ini. Sehingga akan menggerus tentang hasil pertanian kami. Nah, ketika cukai dinaikkan, itu yang akan terjadi adalah volume ataupun penjualan rokok, baik itu SKM, ya kan, SKM, itu akan menurun, ya kan, akan menurun. Ketika menurun akan terjadi melemahnya penyerapan bahan baku. Ketika terjadi pelemahan penyerapan bahan baku di sektor industri, jangan sampai yang diserap itu malah tembakau impor, tapi mengakomodir tembakau nasional. Ini yang kami maksud di situ. Jadi dengan berkurangnya penyerapan ini bagaimana bisa mengakomodir produksi tembakau nasional. Sehingga pemerintah sendiri sudah membuat Permendak 84 tentang pengaturan importasi tembakau, kemudian Permentan 23 yang direvisi tentang rekomendasi izin impor tembakau. Ini harapan kami segera diberlakukan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.